Di usia 60, banyak orang mulai berpikir, apakah ini akhir dari perjalanan? Atau justru awal dari babak baru? Pertanyaan paling umum yang muncul di usia ini bukan lagi soal karir, harta, atau pencapaian, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Masih berapa lama saya akan hidup? Pertanyaan itu muncul bukan karena takut mati, tapi karena muncul kesadaran. Waktu tak lagi banyak, dan setiap hari mulai terasa lebih berharga. Tubuh sudah tidak sekuat dulu. Teman-teman sebaya mulai berpulang satu persatu, dan alarm kehidupan terdengar lebih jelas di hati. Tapi yang menarik, hidup setelah 60 bukan hanya soal menunggu. Banyak yang justru mulai hidup lebih sungguh-sungguh di usia ini. Ada yang mulai rajin berolahraga, menjaga pola makan, kembali belajar hal baru, bahkan jatuh cinta lagi. Usia 60 bukan kutukan, tapi panggilan untuk hidup lebih sadar. Secara medis, harapan hidup setelah usia 60 berbeda-beda di tiap negara, dan tergantung banyak faktor, genetik, gaya hidup, penyakit yang diderita, hingga lingkungan sosial. Tapi yang jarang disadari adalah, meskipun angka harapan hidup itu ada, kualitas hiduplah yang membuat usia-usia lanjut terasa bermakna atau justru menyakitkan. Maka pertanyaannya bukan lagi, berapa lama saya bisa hidup setelah usia 60? Tapi, bagaimana saya bisa hidup sebaik mungkin di waktu yang tersisa? Itulah yang akan kita bahas di video ini. Kita akan lihat seperti apa peluang hidup setelah 60, apa saja yang memengaruhinya, dan apa yang bisa dilakukan agar sisa usia justru menjadi fase terbaik dalam hidup kita. Saat seseorang mencapai usia 60 tahun, harapan hidupnya tidak berakhir, justru baru memasuki fase yang berbeda. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa seseorang yang sudah mencapai usia 60 masih memiliki peluang hidup antara 20 hingga 25 tahun ke depan, tergantung di mana ia tinggal dan bagaimana ia menjalani hidupnya. Di Jepang, Islandia, dan negara-negara dengan sistem kesehatan yang baik serta pola hidup yang sehat, seseorang yang berusia 60 tahun bisa hidup hingga usia 85 atau bahkan lebih. Sementara itu, di banyak negara berkembang, angka ini cenderung lebih rendah, berkisar antara usia 75 hingga 80 tahun. Namun angka-angka ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah hasil dari gaya hidup, kualitas makanan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan bahkan pola pikir masyarakat terhadap usia lanjut. Dalam sebuah studi dari Harvard, ditemukan bahwa lansia yang masih aktif secara fisik, memiliki koneksi sosial yang baik, dan menjaga pola makan yang seimbang, bisa memperpanjang usia hidup mereka hingga 1 dekade lebih lama dibanding mereka yang pasif. Bahkan, hanya dengan berjalan kaki rutin 30 menit sehari, risiko penyakit jantung bisa ditekan hingga 40%. Kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, menghindari makanan tinggi lemak trans, menjaga tekanan darah, dan tidak merokok menjadi faktor utama yang memperpanjang usia. Tak kalah penting, keberadaan orang-orang terdekat, rasa bahagia, dan aktivitas yang bermakna juga menjadi obat panjang umur yang sering dilupakan. Meskipun genetik memang memiliki peran, ilmuwan sepakat bahwa lebih dari 70% faktor penentu umur panjang adalah gaya hidup. Artinya, masa depan kita, bahkan setelah usia 60, bukan sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali. Hidup bisa tetap panjang, sehat, dan penuh semangat, asalkan kita memilih untuk menjalaninya dengan sadar dan bijak. Di balik orang-orang yang hidup hingga usia 90, bahkan 100 tahun, seringkali ada kesamaan yang tidak banyak disadari. Umur panjang bukan sekadar takdir. Ia dibentuk, dirawat, dan ditumbuhkan oleh pilihan-pilihan hidup yang sederhana namun konsisten. Faktor pertama yang paling nyata adalah gaya hidup. Makan makanan utuh, alami, minim proses. Di banyak wilayah berumur panjang, seperti Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, atau Nicoya di Costa Rica, penduduk lanjut usia mereka terbiasa makan banyak sayur, buah, biji-bijian, dan hanya sedikit daging. Mereka tidak berdiet ekstrim, tapi makan dengan penuh kesadaran. Tidak berlebihan,
tidak tergesa-gesa. Faktor kedua adalah aktivitas fisik. Bukan olahraga berat, tapi aktivitas ringan yang dilakukan setiap hari. Seorang kakek di Sardinia tidak pernah masuk gym, tapi ia berjalan menanjak puluhan kali ke ladang setiap hari. Seorang nenek di Okinawa masih merawat kebun kecil di belakang rumahnya. Aktivitas itu membuat tubuh tetap bergerak, jantung tetap bekerja, dan metabolisme tetap stabil. Yang ketiga, dan tak kalah penting, adalah kesehatan mental dan sosial. Lansia yang memiliki koneksi sosial yang kuat dengan keluarga, teman, tetangga, cenderung hidup lebih lama. Mereka merasa punya tujuan, merasa dibutuhkan. Mereka tidak sekadar hidup untuk menunggu hari esok, tapi menjalani setiap hari dengan makna. Kemudian ada pola tidur yang cukup dan berkualitas. Orang-orang yang tidur nyenyak dan tidak terganggu selama 7-8 jam setiap malam, terbukti memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Tubuh mereka lebih efisien dalam memperbaiki sel-sel rusak dan lebih tahan terhadap penyakit degeneratif. Dan terakhir, ada satu faktor yang tidak bisa dihitung secara medis, tapi berpengaruh besar, sikap terhadap hidup. Optimisme, rasa syukur, ketekunan menjalani hari. Lansia yang punya semangat hidup, punya impian kecil, dan masih mau belajar hal baru, biasanya jauh lebih kuat dibanding yang hidup dalam keluhan dan rasa putus asa. Umur panjang bukan keajaiban. Ia adalah hasil dari hidup yang sederhana namun dijalani dengan sadar. Dan yang terpenting, tak satu pun dari faktor-faktor ini bergantung pada usia muda. Semua bisa dimulai, bahkan setelah 60 tahun. Tidak semua orang yang mencapai usia 60 akan menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan panjang umur. Faktanya, banyak yang justru mengalami penurunan drastis dalam kesehatan hanya dalam waktu beberapa tahun setelah pensiun. Bukan karena usia itu sendiri, tapi karena ada hal-hal yang diam-diam menggerogoti tubuh dan jiwa. Salah satu yang paling berbahaya adalah kesepian. Di usia senja, saat anak-anak sudah sibuk dengan hidupnya masing-masing, dan teman-teman sebaya mulai tiada, rasa sepi bisa datang tanpa diundang. Dan kesepian bukan sekadar rasa emosional, ia berpengaruh langsung ke fisik. Studi dari berbagai negara menunjukkan bahwa kesepian kronis dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, bahkan demensia. Ia bekerja seperti racun yang perlahan menghancurkan sistem imun dan membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Lalu ada stres yang tidak dikelola. Mungkin tak lagi soal pekerjaan atau karir, tapi kekhawatiran soal keuangan, kesehatan pasangan, atau masa depan cucu. Stres yang dipendam terus-menerus mempercepat penuaan sel dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta diabetes. Banyak lansia yang tampak sehat secara luar, tapi hatinya penuh beban, dan tubuh merespons itu dengan pelan tapi pasti. Gaya hidup pasif juga menjadi ancaman nyata. Duduk berjam-jam di depan televisi, tidur siang berlebihan, atau tidak punya rutinitas harian membuat tubuh kehilangan stimulasi. Otot melemah, metabolisme melambat, dan penyakit mulai berdatangan satu persatu. Tanpa gerak, tubuh kehilangan daya hidupnya. Bahkan hanya dengan berjalan kaki ringan 15-30 menit sehari, risiko kematian dini bisa ditekan secara signifikan. Tak kalah penting, pola makan yang tidak diperhatikan. Banyak lansia yang karena merasa sudah tua, membebaskan diri makan apa saja. Makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans menjadi bagian harian. Padahal, justru di usia inilah tubuh butuh nutrisi terbaik untuk bertahan. Apa yang kita makan hari ini menentukan bagaimana tubuh kita bertahan besok. Dan mungkin yang paling tak kasat mata adalah hilangnya rasa tujuan. Ketika merasa tidak lagi dibutuhkan, tidak ada rutinitas yang ditunggu, atau merasa tak punya kontribusi apapun, tubuh perlahan ikut menyerah. Tanpa makna, hidup terasa kosong. Dan kekosongan itulah yang sering mengundang penyakit, bahkan kematian lebih cepat. Maka menjaga usia bukan hanya soal obat dan vitamin,
tapi tentang menjaga koneksi dengan sesama, tetap bergerak walau perlahan, dan terus merasa bahwa hidup ini masih layak dijalani, bahkan di usia senja. Usia panjang adalah anugerah, tapi anugerah itu akan terasa hampa jika tidak diiringi dengan kebahagiaan. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan ditentukan oleh berapa tahun kita hidup, tapi oleh apa yang kita isi dalam tahun-tahun itu. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan di usia lanjut adalah sesuatu yang sulit dicapai. Tapi kenyataannya, justru banyak lansia yang menemukan kebahagiaan paling sejati di fase ini. Setelah berpuluh-puluh tahun berjuang, mereka akhirnya punya waktu untuk melihat ke dalam, memperbaiki hubungan yang dulu renggang, mengunjungi tempat yang dulu hanya jadi mimpi, atau sekadar menikmati pagi dengan secangkir teh tanpa dikejar waktu. Kunci pertama dari hidup bahagia di usia lanjut adalah rasa syukur. Mereka yang terbiasa mensyukuri hal-hal kecil, udara pagi, tawa cucu, tubuh yang masih bisa digerakkan, akan jauh lebih damai dan kuat menghadapi hidup. Syukur mengubah sisa hidup menjadi hadiah, bukan beban. Kedua, koneksi sosial. Tidak perlu banyak teman. Cukup beberapa orang yang benar-benar hadir, mendengar, dan peduli. Percakapan sederhana setiap hari bisa memperpanjang umur dan menjaga kesehatan mental lebih baik dari obat manapun. Ketiga, aktivitas bermakna. Entah itu menulis, mengajar, merajut, atau sekadar merawat taman kecil di depan rumah. Aktivitas yang memberi rasa, masih berguna, akan menjaga semangat tetap menyala. Banyak orang berusia 70-an bahkan 80-an yang tetap produktif, bukan karena mereka harus, tapi karena mereka ingin. Dan terakhir, memaafkan. Melepaskan beban masa lalu. Tidak lagi menyimpan marah, dendam, atau penyesalan yang menyesakkan dada. Di usia senja, kedamaian adalah bentuk kemewahan tertinggi. Dan itu datang dari dalam diri. Hidup lebih lama tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan perasaan cukup, damai, dan bahagia. Dan kebahagiaan sejati tak bergantung pada harta atau status, tapi pada kesediaan kita untuk hadir sepenuhnya dalam hidup, setiap hari, sampai akhir nanti.